Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para penonton yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan salawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, warga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Para penonton yang dirahmatin Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kultum dengan tema niat dalam kebaikan dan keburukan. Ada dua orang yang melakukan sholat. Orang yang pertama meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla sehingga dosa-dosanya gugur. Sedangkan orang yang kedua mendapatkan kecelakaan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla karena nifaq dan riyanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan keutamaan sholat yang menggugurkan dosa-dosa karena dilakukan dengan ikhlas dan sempurna. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang kedatangan waktu sholat wajib, lalu dia melakukan sholat wajib itu dengan menyempurnakan wudunya, khusyunya, dan rukunya, kecuali sholat itu merupakan penghapus dosa-dosa sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar, dan itu untuk seluruh waktu. Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, beliau juga memperingatkan umat dari melakukan sholatnya karena riya, karena hal ini akan menggugurkan amal sebagaimana hadis berikut ini. Dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami ketika kami sedang membicarakan Al-Masih Dajjal. Kemudian beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kamu sesuatu yang menurutku lebih aku takutkan terhadap kamu daripada terhadap Al-Masih Dajjal? Maka kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang yang melakukan sholat dan membaguskan sholatnya karena dia melihat pandangan orang lain. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Ini merupakan contoh nyata tentang pentingnya niat dan mengikhlaskan niat di dalam seluruh amalan. Oleh karena itu, banyak sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini di dalam hadis-hadis beliau. Antara lain, sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya semua amalan itu terjadi dengan niat dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya suatu perbuatan akan diterima oleh Allah jika memenuhi dua syarat, yaitu niat, ikhlas, dan mengikuti sunnah. Oleh karena itu, Allah akan melihat hati manusia, apakah ia ikhlas dan melihat amalannya, apakah ia sesuai dengan tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dari kamu dan harta kamu, tapi Dia melihat hati kamu dan amal kamu. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mengikhlaskan niat merupakan perintah Allah kepada seluruh manusia, sebagaimana firman-Nya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Di antara rahmat dan anugerah Allah adalah bahwa Dia menulis kebaikan hamba-hambanya hanya karena ingin untuk berbuat kebaikan, sedangkan keinginan berbuat keburukan belum ditulis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini dalam hadis sebagai berikut. Sesungguhnya Allah menulis semua kebaikan dan keburukan. Barang siapa berkeinginan berbuat kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisinya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia berkeinginan buat kebaikan, lalu dia melakukannya, Allah menulis pahala 10 kebaikan sampai 700 kali, bayangkan. Sampai berlipat-lipat banyaknya. Barang siapa berkeinginan membuat keburukan, lalu dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisinya pahala satu kebaikan sempurna untuknya. Jika dia berkeinginan berbuat keburukan, lalu dia melakukannya, Allah menulis satu keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, keinginan yang melintas di dalam hati untuk berbuat keburukan belum ditulis dosa oleh Allah. Bayangkan. Namun, jika keinginan itu sudah menjadi tekad dan niat, apalagi sudah diusahakan, walaupun tidak terjadi, maka pelakunya mendapat balaskan karenanya. Dari Abu Bakrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dua orang Muslim bertemu dengan pedang masing-masing atau berkelahi,
maka pembunuh dan orang yang terbunuh di dalam neraka. Aku, Abu Bakrah, bertanya, wahai Rasulullah, si pembunuh kami memahaminya. Namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga sangat ingin membunuh kawan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahaya niat buruk di dalam hubungan antara hamba. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja berhutang dengan niat tidak akan membayar hutang kepada pemiliknya. Dia akan bertemu Allah sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga kultum pada hari ini bermanfaat bagi para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.